Gue mau ajak lo ngobrolin sesuatu yang mungkin sering bikin kita mikir, bahkan kadang bikin kita khawatir, resesi ekonomi. Dengar kata resesi aja udah bikin bulu kuduk merinding, ya kan? Harga-harga naik, lapangan kerja susah, bisnis pada tumbang, ngeri banget kedengarannya. Tapi pernah nggak sih lo perhatiin, kenapa ya orang-orang kaya, konglomerat, atau mereka yang udah sukses banget, kok kayaknya santai aja gitu dengar kata resesi? Bahkan, kadang mereka justru makin kaya pas resesi. Nah, di sini nih, gue mau bongkar rahasianya. Bukan cuma soal duitnya banyak, tapi ada sesuatu yang jauh lebih fundamental di balik itu semua. Pola pikir anti gagal. Lu penasaran gak gimana caranya mereka bisa punya pola pikir kayak gitu? Yuk, kita bedah satu persatu. Siap-siap? Ya, karena obrolan kita kali ini bakal ngebuka pandangan lu lebar-lebar tentang gimana sih sebenarnya cara kerja otak orang-orang yang anti gagal ini. Seringkali kita ngira kalau orang kaya itu nggak takut resesi karena aset mereka udah banyak, jadi mau ekonomi jungkir balik pun, mereka tetap punya bantalan yang tebal. Ya, itu memang ada benernya, tapi cuma sebagian kecil dari gambaran besarnya. Coba deh lo bayangin, dulu pas awal-awal pandemi COVID-19 melanda, banyak banget bisnis yang terpaksa gulung tikar. Toko-toko sepi, karyawan dirumahkan, pabrik-pabrik berhenti produksi, keadaan waktu itu bener-bener nggak pasti, dan ketakutan merajalela. Tapi, di sisi lain, ada juga bisnis-bisnis yang justru berkembang pesat. Perusahaan teknologi, jasa pengiriman, startup makanan online, mereka malah panen besar. Kenapa bisa begitu? Apakah mereka kebetulan beruntung aja? Enggak juga. Ini semua balik lagi ke yang namanya pola pikir. Orang kaya atau mereka yang sukses itu punya cara pandang yang berbeda terhadap krisis. Buat sebagian besar orang, resesi itu sama dengan ancaman, sama dengan musibah yang harus dihindari sebisa mungkin. Mereka cenderung panik, menarik semua investasi, dan memilih untuk wait and see. Tapi buat orang-orang anti gagal ini, resesi itu bukan cuma ancaman, melainkan juga peluang. Mereka melihat celah, melihat kebutuhan yang muncul di tengah kekacauan, dan justru berani mengambil risiko yang terukur. Mereka nggak cuma bertahan, tapi mereka malah mencari cara untuk berkembang. Ini bukan soal mereka punya uang lebih, tapi soal mereka punya keberanian untuk berpikir beda, melihat dari sudut pandang yang lebih luas, dan yang paling penting, mereka punya kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Mereka tahu, perubahan itu pasti, dan krisis itu adalah bagian dari siklus. Jadi, daripada panik, mereka lebih memilih untuk mencari solusi dan inovasi. Nah, salah satu kunci utama dari pola pikir anti gagal ini adalah kemampuan untuk melihat gambaran besar dan jangka panjang. Kebanyakan dari kita, pas ada masalah, cenderung fokus sama masalahnya aja. Kita panik, mikirin gimana caranya keluar dari masalah itu secepatnya, dan seringkali lupa sama tujuan akhir kita. Beda sama orang yang punya pola pikir anti gagal. Mereka memang menghadapi masalah, tapi mereka selalu bisa memposisikan masalah itu dalam konteks yang lebih luas. Mereka mikir, oke, ini memang sulit sekarang, tapi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bagaimana dampaknya? Apa yang bisa gue pelajari dari situasi ini? Ini kayak lu lagi bangun rumah, pas ada badai, mungkin atap rumah lu bocor. Orang yang panik mungkin cuma fokus nutupin bocornya aja tanpa mikirin kenapa bisa bocor atau gimana caranya supaya nggak bocor lagi di kemudian hari. Tapi orang yang anti gagal, dia bakal mikir, oh atap gue bocor nih. Berarti konstruksi atapnya ada yang salah atau materialnya kurang bagus. Besok gue harus ganti sekalian yang lebih kuat, biar nggak bocor lagi kalau ada badai. Mereka nggak cuma menyelesaikan masalah yang ada di depan mata, tapi juga merencanakan pencegahan untuk masa depan. Pola pikir ini juga erat kaitannya dengan visi. Mereka punya visi yang jelas tentang masa depan yang mereka inginkan, dan visi itu jauh lebih kuat daripada ketakutan sesaat yang muncul karena resesi. Jadi, ketika badai datang, mereka nggak goyah karena mereka tahu badai ini cuma sementara, dan mereka punya tujuan yang lebih besar untuk dicapai. Pola pikir anti gagal juga didukung sama yang namanya kemampuan beradaptasi dan belajar tanpa henti. Dunia ini kan terus berubah ya. Dulu mungkin kita mikir bisnis itu harus punya kantor fisik, karyawan datang tiap hari, rapat tatap muka. Sekarang, udah banyak banget yang serba online, kerja dari mana aja. Pandemi memaksa kita untuk beradaptasi dengan cepat. Nah, orang-orang sukses ini, mereka adalah master dalam adaptasi. Mereka nggak takut sama perubahan, malah justru menyambutnya. Mereka melihat perubahan sebagai kesempatan untuk belajar hal baru, mengembangkan keterampilan baru, dan menemukan cara-cara baru untuk berinovasi. Mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu haus akan ilmu.
Ketika ada teknologi baru muncul, mereka nggak langsung menolaknya, tapi justru mencoba mencari tahu bagaimana teknologi itu bisa membantu mereka. Ketika pasar berubah, mereka nggak ngeluh, tapi justru mencari tahu apa yang diinginkan pasar sekarang. Mereka paham bahwa stagnasi itu sama dengan kemunduran. Kalau lu nggak mau belajar dan beradaptasi, lu bakal ketinggalan. Ibaratnya, lu lagi berlayar di laut. Kalau lu terus-menerus pakai peta lama padahal udah banyak pulau baru yang ditemukan, ya jelas lu bakal nyasar. Jadi, mereka selalu mengasah diri, selalu mencari informasi, dan selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah. Ini yang bikin mereka selalu relevan dan gak gampang tumbang, bahkan di tengah guncangan ekonomi sekalipun. Satu hal lagi yang gak kalah penting dari pola pikir anti gagal adalah kemampuan mengelola risiko dan mengambil keputusan yang terukur. Ini bukan berarti mereka itu nekat ya, justru sebaliknya mereka sangat perhitungan. Mereka tahu bahwa setiap keputusan pasti ada risikonya. Bedanya, mereka nggak lari dari risiko, tapi justru berusaha memahami risiko itu. Menghitung potensi untung ruginya, dan kemudian mengambil langkah yang paling strategis. Mereka nggak cuma melihat risiko sebagai potensi kerugian, tapi juga sebagai bagian dari permainan. Mereka punya strategi mitigasi risiko, rencana cadangan, dan selalu siap untuk menghadapi skenario terburuk. Ini juga termasuk kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan tidak mudah terbawa emosi. Saat resesi, banyak banget berita negatif yang bertebaran, rumor yang gak jelas, dan orang-orang jadi panik. Nah, orang-orang anti gagal ini, mereka nggak langsung percaya semua yang mereka dengar. Mereka melakukan riset sendiri, menganalisis data, dan mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan cuma perasaan. Mereka juga punya keberanian untuk mengambil keputusan yang tidak populer, tapi justru strategis dalam jangka panjang. Mereka tahu bahwa terkadang, untuk maju, lo harus berani keluar dari zona nyaman dan mengambil langkah yang berbeda dari kebanyakan orang. Ini bukan soal keberanian buta, tapi keberanian yang didasari oleh analisis yang matang dan pemahaman yang mendalam tentang situasi. Terakhir, dan ini mungkin yang paling fundamental, ketahanan mental dan optimisme yang realistis. Hidup itu nggak selalu mulus kan? Pasti ada aja cobaan dan kegagalan. Nah, bedanya orang yang punya pola pikir anti gagal itu, mereka nggak gampang menyerah. Ketika jatuh, mereka bangkit lagi. Ketika gagal, mereka belajar dari kesalahan dan mencoba lagi dengan cara yang berbeda. Mereka punya mental yang kuat, nggak gampang patah semangat, dan selalu melihat sisi positif dari setiap kejadian, bahkan dari kegagalan sekalipun. Mereka tahu bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru tangga menuju kesuksesan. Mereka punya keyakinan yang kuat pada kemampuan diri sendiri untuk mengatasi tantangan. Ini bukan optimisme yang buta atau mengabaikan kenyataan ya. Mereka tetap realistis, mengakui bahwa ada tantangan di depan mata, tapi mereka memilih untuk fokus pada solusi dan kemungkinan-kemungkinan positif. Mereka juga dikelilingi oleh lingkungan yang positif. Orang-orang yang mendukung dan selalu mencari inspirasi dari kisah-kisah sukses lainnya. Jadi ketika resesi datang, alih-alih panik dan menyerah, mereka justru melihatnya sebagai tantangan yang harus ditaklukkan, sebagai kesempatan untuk membuktikan ketangguhan mereka. Jadi, gimana nih guys? Udah mulai tercerahkan kan, kenapa orang kaya atau mereka yang sukses itu kayaknya nggak pernah takut resesi? Intinya, ini semua bukan cuma soal duit atau keberuntungan semata. Ini lebih ke arah gimana mereka memandang dunia, gimana mereka berpikir, dan gimana mereka bertindak di tengah ketidakpastian. Pola pikir anti gagal itu bukan sesuatu yang instan, tapi sesuatu yang bisa kita latih dan kembangkan dalam diri kita masing-masing. Mulai dari sekarang, coba deh lo biasakan untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang, setiap masalah sebagai kesempatan untuk belajar, dan setiap kegagalan sebagai batu loncatan. Jangan gampang panik, jangan mudah menyerah, dan selalu cari solusi. Gua harap obrolan kita kali ini bisa jadi motivasi buat lo semua, ya. Ingat, resesi itu cuma siklus, dan setiap siklus pasti ada akhirnya. Yang penting itu gimana kita mempersiapkan diri, baik secara finansial maupun mental. Tetap semangat, tetap positif, dan teruslah belajar. Kalau lo suka sama obrolan kita kali ini, jangan lupa ya buat like, share ke teman-teman lo, dan subscribe channel ini biar kita bisa terus berbagi inspirasi dan tips-tips bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya, ya. Semoga sukses selalu.